Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Nurizali, NIM C0504244037 dari Program Studi Sarjana Terapan Sistem Informasi Kota Cerdas Politeknik Negeri Banjarmasin. Pada video ini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester mata kuliah dari data mining saya dengan judul klasifikasi kelayakan pemberian pinjaman menggunakan algoritma decision tree studi kasus pedaluan prediction dataset. Di sini saya ingin menjelaskan di bab 1, yaitu pinjaman pustaka. Di sini sebelumnya masuk ke teknisnya, saya akan jelaskan dulu latar belakangnya. Di sektor jasa keuangan, lembaga pembiayaan sering harus memutuskan apakah sebuah permohonan pinjaman layak disetujui atau tidak. Berdasarkan data demografis dan keuangan pemohon, proses ini kalau dilakukan manual tentu memakan waktu dan rawan human error. Algoritma yang saya pakai adalah decision tree atau pohon keputusan. Cara kerjanya, model ini membagi data secara bertingkat berdasarkan atribut yang paling informatif sampai akhirnya terbentuk simpul akhir yang relatif homogen. Kriteria yang saya input untuk mengukur sebuah campur aduk kelas di data di suatu simpul, semakin nilai Gini-nya semakin murni simpul itu. Saya merujuk pada penelitian Mustafa Ahmad dan Said tahun 2024 yang membandingkan kriteria Gini dengan entropi pada decision tree, dan hasilnya performa keduanya relatif setara. Ada algoritma decision tree dan ini indeks, yang mana ini adalah rumusnya. Di sini penanganan missing value, yaitu pada tahap pra pemeriksaan data ternyata seringkali tidak lengkap dan mengandung nilai hilang missing value akibat berbagai faktor seperti kesalahan input, data yang tidak terisi oleh responden, maupun kegagalan sistem pencatatan. Dalam jurnal Big Data terbitan Springer Nature menjelaskan bahwa penanganan missing value yang tidak dapat menurunkan performa model prediksi secara signifikan. Pendekatan imputasi tunggal single imputation seperti penggantian nilai hilang dengan mean, median, atau modus dari atribut yang bersangkutan masih banyak digunakan dalam praktik karena kesederhanaan implementasinya serta efektivitas sebagai metode acuan baseline sebelum diterapkan metode yang lebih kompleks. Ini saya akan melanjutkan pada bab 2. Di sini ada alur proses data mining. Penelitian ini menerapkan alur proses data mining yang diadaptasi dari kerangka kerja CRISP-DM Cross Industry Standard Process for Data Mining sebagaimana dijelaskan oleh Secure, Cruz, dan Gomez 2001. Alur tersebut disederhanakan menjadi 7 tahapan utama yang berurutan, yaitu pengumpulan data, pengembangan data, pemrosesan data, pembagian data, pemodelan, evaluasi, dan penarikan kesimpulan. Diagram alur proses data mining diterapkan pada penelitian kelayakan pemberian pinjaman disajikan pada gambar berikut. Di sini pengumpulan data yang mana pertama adalah mengunduh data satuan prediction dari Kaggle. Yang kedua, pemahaman data sendiri, mengeksplorasi struktur, tipe data, dan distribusi tabel. Di sini ketiga, pemrosesan data processing, penanganan missing value, duplikat, outlier, encoding. Di sini ada pembagian data atau data splitting. Splitting data training adalah 80%, data testing adalah 20%. Kelima adalah pemodelan atau modeling, pelatihan model decision tree. Evaluasi, ini keenam adalah evaluasi, melihat akurasi atau mesin metrik dari hasilnya. Di sini adalah penarikan kesimpulan. Tahap pertama adalah pengumpulan data mentah yang akan digunakan dalam proses analisis. Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah loan prediction.
dataset yang diunduh dari platform Kaggle dalam bentuk berkas CSV atau koma spread value bernama trend CSV. Dataset tersebut berisi data storage permohonan pinjaman beserta hasil keputusan persetujuan yang akan digunakan untuk melatih model klasifikasi. Setelah data berhasil dikumpulkan, dilakukan tahap pemahaman data untuk mengenali struktur, tipe data, serta karakteristik umum dataset. Pada tahap ini dilakukan eksplorasi awal seperti pemeriksaan jumlah baris, kolom, rimba data teratas, statistik, deskriptif, serta distribusi label, target, luas, status. Tahap ini penting untuk mengidentifikasi potensi permasalahan data sejak dini. Di sini ada tahap praproses data, bertujuan untuk membersihkan data, mentransformasi data mentah menjadi data yang siap digunakan untuk pemodelan, dan modus dan penanganan missing value melalui imputasi median, atribut numerik, dan modus atribut kategorikal. Mewajibkan data diberikan deteksi outlier menggunakan metode EQR, serta encoding kategorikal menjadi representasi numerik menggunakan label encoding. Di sini ada pembagian data splitting. Data yang telah melalui tahap pemrosesan selanjutnya dibagi menjadi dua subset, yaitu data latih atau training set dan data uji testing set dengan proporsi 80 dan 20% untuk data uji. Pada tahap pemodelan, algoritma sendiri dilatih menggunakan data latih dan kriteria pemisahan gini berarti beberapa parameter pendapat terhadap data latih. Di sini ada bab 3 itu hasil dan pembahasan. Dataset yang digunakan pada penelitian adalah one prediction, bersumber dari platform Kaggle dengan tautan ini. Dataset ini awalnya dilakukan oleh Analytics sebagai bagian dari kompetensi prediksi kelayakan pinjaman dan kemudian dipublikasikan ulang pada platform Kaggle. Di sini ada datasetnya, kita bisa lihat di tabel. Dataset terdiri dari atas 614 baris data dan 13 kolom atribut feature, di mana setiap baris mempresentasikan satu permohonan pinjaman dan setiap kolom merepresentasikan informasi demografis maupun keuangan dari permohonan tersebut. Dari 13 atribut yang tersedia, kita bisa lihat di sini ada loan, tipenya string, keterangan ID unik setiap pemohon pinjaman, gender, tipenya kategorikal, jenis kelamin pemohon laki-laki atau perempuan. Di sini ada atributnya merit, kategorikal, status pernikahan pemohon, yes or no. Di sini ada dependence, kategorikal, jumlah tanggungan pemohon ada 0 sampai dengan 3 lebih. Di sini ada education yang mana kategorikal dengan pendidikan, graduate atau not graduate. Di sini ke-6 adalah self-employed, kategorikal, status wirausaha pemohon, yes or no, application tipenya adalah numerik. Di sini ada pendapatan bulanan pemohon utama. Di sini yang ke-8 adalah qualification numerik, pendapatan bulanan CO pemohon dan penjamin. Di sini ke-9 adalah loan amount atau tipenya adalah numerik. Itu adalah keterangannya jumlah pinjaman yang diajukan dalam ribuan. 10 ada loan amount claims, numerik juga. Di sini jangka waktu pinjaman atau tenggat waktu dalam 1 bulan. Di sini ada ke-11 adalah credit history, tipenya adalah numerik, adalah riwayat kredit 1 itu sama dengan baik, 0 sama dengan buruk. Di sini ada 12 properti area, kategorikal, wilayah properti, urban, semi urban atau rural. Di sini luas status, kategorikal, label target Y disetujui, N ditolak. Sini ada tahap pre-processing data. Kita bisa lihat di import library, yang mana tahap pertama adalah melakukan import seluruh library yang dibutuhkan dalam proses analisis data dan pembuatan model. Library yang digunakan antara lain NumPy dan Pandas untuk manipulasi data, Matplotlib dan Sequel untuk visualisasi, serta Scikit-learn untuk proses machine learning
mulai dari pembagian data, klasifikasi hingga evaluasi modal. Di sini kita bisa lihat loan dataset. Dataset loan projection dimuat menggunakan fungsi PD, Rate, CSP dari berkas CSP yang tersedia. Setelah dataset berhasil dimuat, ditampilkan informasi dasar mengenai jumlah baris dan kolom yang ada pada dataset. Kita bisa lihat outputnya adalah dataset yang berhasil dimuat adalah jumlah baris 614 baris, data jumlah kolomnya adalah 13. Di sini ada perintah depth head digunakan untuk menampilkan 5 baris pertama dataset sebagai gambaran awal isi dari struktur data. Di sini kita bisa lakukan depth head dan outputnya adalah kita bisa lihat di sini ada loan ID, gender, merit, dependence, education, civil application, qualification, loan amount term, credit history, property, loan status. 5 baris pertama menunjukkan bahwa dataset memiliki campuran kolom kategorikal dan numerik. Terlihat pada baris pertama LP001-002 terdapat nilai NaN pada kolom loan amount yang menandakan adanya missing value yang perlu ditangani pada tahap prosesing berikutnya. Di sini ada statistik deskriptif digunakan untuk melihat gambaran umum distribusi nilai pada setiap kolom numerik, termasuk nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, kuartil, dan nilai maksimum. Di sini kita bisa melakukan coding df descript round 2. Kita bisa melihat outputnya adalah application name, complication, loan amount term, credit history. Dari statistik descriptive terlihat bahwa kolom loan amount hanya memiliki 590 data, bukan 614. Artinya terdapat 22 missing value, begitu pula loan amount term dengan 600 data, 14 missing, dan credit history dengan 564 data, 50 missing. Kalau application com memiliki rentang nilai yang sangat lebar, 150 hingga 81.000, yang mengindikasikan adanya outlier dengan pendapatan sangat tinggi dibandingkan mayoritas data. Di sini ada distribusi label. Label diperiksa untuk mengetahui proporsi kelas pada variabel target sebelum dilakukan proses klasifikasi. Di sini kita bisa melakukan print distribusi label luar status, print df luar status column value count, yang mana dia akan menghitung dari luar status, print property, print dataset. Di sini kita bisa lihat distribusi label luar status adalah 422. Kita bisa melihat grafik dari distribusi kelas label luar status. Di sini ada disetujui ada 422 orang dan ditolaknya adalah 192. Dataset memiliki ketidakseimbangan kelas yang moderat sebanyak 422 data, 68% per 73% merupakan pinjaman yang disetujui, dan 190 data tidak disetujui. Di sini melakukan pengecekan missing value, yang mana kita akan mengetahui jumlah nilai kosong pada setiap kolom, sebagaimana telah dijelaskan secara konseptual pada landasan teori subbab 1153. Di sini kita bisa melihat jumlah missing value per kolom. Di loan ID tidak ada ya. Di gender ada 13 kolom, di merit ada 3 kolom, dependence ada 15 kolom, education 0 kolom, self-employed ada 32 kolom, application income 0 kolom. Di sini tidak ada missing value ya di loan amount. Di loan amount term ada 14 kolom yang missing value, dan loan amount 21 missing value. Di sini credit history ada 50 missing value, sisanya enggak ada. Jumlahnya adalah 149. Di sini penanganan missing value eksploitasi. Sini catatan output data masih menunjukkan angka 9 karena pada versi pandas yang digunakan yang ada di investor pada posisi tidak langsung membuat barunya data prime secara permanen ini kemudian tetap di tangan si implicit pada tahap encoding. Jadi pengecekan data duplikat. Di sini ada
tidak ditemukan satupun data duplikat dalam dataset baik sebelum maupun setelah pengecekan. Total data tetap berjumlah 614 baris. Artinya seluruh data bersifat unik dan dapat digunakan sepenuhnya dalam proses analisis selanjutnya. Ini ada outlier. Sini ada encoding peta kategorikal. Seluruh peta kategorikal dikonversi ke dalam bentuk numerik menggunakan label encoder agar dapat diproses oleh algoritma decision tree. Yang mana ini mengubah dari kolom gender, merit, pendant, education menjadi 0101 ya. Sedang nilai kategori dulu menjadi bilangan bulat pada kolom yang sebelumnya dimiliki missing value, yang mana N itu ditolak dan Y itu disetujui, sehingga model akan menghasilkan output berupa probabilitas kelas 1. Di sini ada pemisahan vektor X dan label Y. Dataset jadi variabel vektor X yang berisi seluruh kolom input, variabel label Y yang berisi kolom target luar status. Vektor X terdiri dari 11 kolom input setelah kolom luar ID tidak informatif untuk pemodelan, dan luar status label dihapus. Label yang berisi 614 nilai target, jumlah data pada X dan Y konsisten sehingga dataset siap untuk dilanjutkan ke tahap pembagian data training dan testing pada sub-bab berikutnya. Di sini ada pembagian data, itu dilakukan setelah melalui tahap pre-processing. Selanjutnya dibagi menjadi data training 80% dan data testing 20% menggunakan teknik strat-based sampling berdasarkan label, memastikan proporsi kelas data representatif pada kedua subset sesuai dengan rancangan metodologi yang telah dijelaskan. Sini kita bisa lakukan pembagian, yang mana udah dilakukannya data training ada 491 baris dan 11 kolom. Data testing 123 baris dan 11 kolom. Sini ada pelatihan model decision tree. Algoritma yang digunakan pada penelitian di dalam decision tree dengan kriteria pemisahan gini seperti sebagaimana telah dijelaskan secara teoritis pada subbab 1 model hardware penelitian yang dipilih untuk mencegah overfitting. Kemudian dilatih menggunakan data training, yang mana kita bisa melihat outputnya adalah model decision tree berhasil dilatih. Kedalaman pohon aktual adalah 5, yaitu ya max depth batas kedalaman pohon, yang mana jumlah lab node-nya ada 16 lab sampel pada lab node. Model berhasil dilatih dengan kedalaman pohon aktual 5 level dan menghasilkan 16 lab node simpul daun. Pembatasan max depth-nya adalah 5, bertujuan menjaga model agar tidak terlalu kompleks dan mudah diinterpretasikan. Parameter min sample split 10 memastikan sebuah node hanya dipecah apabila memiliki minimal 10 sampel. Sedangkan min sample length 5 memastikan setiap lab node memiliki minimal 5 sampel, sehingga risiko overfitting terhadap data training dapat diminimalkan. Di sini bisa melakukan visualisasi pohon keputusan. Kita bisa lihat kita saya zoom. Di sini kita bisa melihat adalah credit history atau kurang lebih dari 0,5. Jadi 403 sampel untuk 9 value. Di sini ada true dan false. Pemisahan kelas paling signifikan pada level pertama. Dari 10 prediksi pertama, hanya 1 prediksi yang salah. Baris kelima aktual N, namun di prediksi 9 prediksinya lainnya benar. Menunjukkan bahwa model cukup baik dalam memodifikasi data testing. Namun hasil 10 baris ini belum dapat mencerminkan pembentukan keseluruhan model, sehingga diperlukan evaluasi lebih lanjut pada subbab berikutnya. Di sini adalah evaluasi untuk mengukur performa decision tree secara menyeluruh menggunakan
evaluasi yang fungsi metrik. Ini akurasi modelnya adalah di sini kita bisa lihat akurasinya mencapai 82%, 11% pada data testing, dan menunjukkan bahwa dari 123 data testing sekitar 101 berhasil diklasifikasikan dengan benar oleh model. Di sini ada completion metric memberikan gambaran benar dan salah setiap kelas secara terperinci. Di sini ada completion metricnya adalah berdasarkan completion metric pada gambar 3.4, model berhasil memprediksi 81 pinjaman yang disetujui dengan benar, true positif, dan 20 pinjaman yang ditolak dengan benar, true negatif. Namun model salah memprediksi 18 pinjaman yang seharusnya ditolak sebagai disetujui, false positif, dan 14 pinjaman seharusnya disetujui sebagai ditolak. Perhitungan operasi berdasarkan completion metric adalah 81 tambah 20 bagi 81 tambah 20 tambah 15 tambah 14 adalah 101 yang dibagi 123 sama dengan 82%. Di sini ada ringkasan evaluasinya ya. Di sini outputnya adalah metrik, nilainya adalah total data 614, data training 80% dengan 491 baris, data testing adalah 123 baris, kedalaman pohon adalah 5, radius speed adalah gain priority, akurasi testing adalah 82%, akurasi 5 voltnya 77%, start deviasi CP-nya ada 2,55%, skornya adalah 0,8192. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data mining yang telah bab 4, berdasarkan hasil analisis data mining yang telah dilakukan pada bab 3, dapat disimpulkan beberapa hasil sebagai berikut. Yang pertama adalah dataset luar prediction yang digunakan terdiri atas 614 data dengan 13 atribut, di mana sebanyak 149 nilai tersebar pada 7 kolom teridentifikasi sebagai missing value dan berhasil ditangani melalui importasi median, atribut numerik, dan modus atribut kategorikal tanpa mengurangi jumlah data yang tersedia. Tidak ditemukannya data duplikat pada dataset, sedangkan deteksi outlier menggunakan metode PQR menunjukkan keberadaan outlier pada atribut AmplienCom, Loan Amount, dan Loan Amount yang tetap dipertahankan karena mengapresiasikan kondisi nyata pemohon dan tidak berdampak signifikan terhadap algoritma decision tree. Ketiga adalah model decision tree dengan kriteria Gini putih yang dilatih pada 49 data testing, data training 80%, dan diuji pada 123 data testing 20%, berhasil mencapai akurasi sebesar 82,11% dengan precision 0,82 dan rekal 0,95 pada kelas disetujui, serta precisionnya adalah 0,853 dan rekal 0,53 pada kelas ditolak. Hasil 5 fold cross validation menunjukkan rata-rata akurasi sebesar 77,69% dengan standar deviasi 2,55% yang mengindikasikan model memiliki kestabilan dan kemampuan generasi yang baik tanpa mengalami overfitting yang signifikan terhadap data training. Model kelima adalah model memperoleh skor sebesar 0,8192 yang termasuk dalam kategori baik, menunjukkan kemampuan model yang memadai dalam membedakan antara pemohon yang layak disetujui dan yang seharusnya ditolak. Keenam, analisis beta importance menunjukkan bahwa atribut kredit history, riwayat kredit, merupakan faktor yang paling dominan dalam menentukan kelayakan pemberian pinjaman dengan importance score sekitar 0,53 diikuti oleh application pendapatan pemohon dan loan amount jumlah pinjaman yang juga konsisten dan struktur pohon keputusan yang menempatkan kredit history sebagai simpul akar atau root node.
Ketujuh, modal riset sendiri yang dibangun pada penelitian ini dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan awal dalam proses seleksi permohonan pinjaman pada lembaga pembiayaan. Meskipun masih perlu dikombinasikan dengan pertimbangan manusia, khususnya untuk meningkatkan kemampuan modal dalam mendeteksi kelas minoritas yang masih memiliki nilai rekal relatif rendah. Ada daftar pustaka. Sekian dari saya Muhammad Rizky Nurjali. Makasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.